Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin sekaligus pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Namanya dikenal karena berjasa selama berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Setelah 18 tahun peperangan itu terjadi, akhirnya kemenangan berada di pihak Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan oleh Belanda dan meninggal di usia 92 tahun di tempat pengasingannya. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Sahab. Ayahnya adalah Khotib Bayanuddin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suluki 50 kota. Ibunya Hamadun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai kanggo mudik dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Sahab sempat mendapat beberapa gelar kehormatan seperti Pitus Syarif, Malin Basa, dan yang terakhir Tuanku Imam. Dalam tradisi adat Minangkabau, Tuanku merupakan gelar kehormatan bagi pemimpin agama. Hanya ulama yang telah menguasai ilmu agama Islam yang berhak mendapatkan gelar ini. Pengaruh keagamaan dari sang ayah sangat melekat pada diri Tuanku Imam Bonjol. Sedari kecil dirinya diminta sang ayah untuk rajin sholat 5 waktu serta diberikan ajaran Islam sesuai syariat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayangnya sang ayah meninggal saat Sahab masih berusia 7 tahun. Setelah ayahnya meninggal, pendidikan Sahab dilanjutkan oleh sang nenek, Tuanku Banda Haru, yang tinggal di Kampung Padang Lawas dalam Kenagarian Kanggo Hilir. Bersama Tuanku Banda Haru, Sahab pergi belajar agama Islam kepada Tuanku Koto Tuwo, seorang ulama dengan pengetahuan agama yang sangat luas. Di 4 angkat candung dari Tuanku Koto Tuwo, Sahab memperoleh ilmu fikih dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai murid yang sangat cerdas, Sahab dapat mempelajari semua pelajaran yang diberikan Tuanku Koto Tuwo dalam waktu singkat. Setelah lulus, akhirnya tugas pengajar Tuanku Koto Tuwo diserahkan ke Sahab dan mulai sejak itu ia mendapat gelar Malin Basa. Dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Malin Basa melanjutkan pendidikan agama Islamnya hingga ke Aceh. Perjuangannya menuju Aceh amatlah sulit dan ia mendalami agama Islam di Aceh selama 2 tahun. Selanjutnya kepada Tuanku Nan Receh, Malin Basa menambah ilmu baru di Kamang. Karena kondisi di Minangkabau saat itu, Tuanku Nan Receh tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama Islam, tetapi juga pengetahuan perang. Bahkan pada akhirnya, pendidikan Malin Basa di Kamang saat itu menitik beratkan ke pengetahuan perang. Bagaimana cara menunggangi kuda sambil memimpin pasukan,
bagaimana taktik memimpin perang, bagaimana mencari tempat strategis untuk menyerang dan bertahan, dan ilmu perang lainnya. Pada tahun 1807, Malin Basa bersama pengikutnya hijrah dan mendirikan sebuah kota kecil bernama Bonjol. Di tempat ini gelar baru diberikan, yakni gelar Tuanku Imam Bonjol. Gelar yang diberikan oleh Tuanku nan receh ini sekaligus merupakan penobatan Malin Basa sebagai pemimpin di kota Bonjol. Selanjutnya, Malin Basa lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Selain menjadi pemimpin umat, Tuanku Imam Bonjol juga mengembangkan usaha perdagangan. Pada masanya, ia berusaha mengamankan jalur perdagangan di pantai barat dan pantai timur Sumatera dengan bantuan Hulu Balang. Pengembangan perdagangan ini meluas hingga ke Tapanuli Selatan. Alhasil, pada masa itu Bonjol telah berkembang menjadi pusat pembaruan Islam sekaligus perdagangan di Minangkabau. Ketika Bonjol dibangun dan terus berkembang, perang saudara tidak terelakkan. Perang saudara itu dikenal sebagai Perang Patri, peperangan yang terjadi antara kaum Patri dan kaum Adat. Gerakan Patri di Minangkabau muncul pertama kali di latar belakangi setelah 3 orang pulang haji dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Beobang. Ketika haji itu berniat ingin memperbaiki syarat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku nan receh ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain Minangkabau yang bergabung dalam Harimaunan Salapan. Harimaunan Salapan kemudian meminta kepada Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Moningsah, beserta kaum adat meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Patri dengan kaum adat. Seiring itu, di beberapa negari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Patri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Kutu Tengah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Moningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk, Jambi. Karena terdesak, pada tanggal 21 Februari tahun 1821, kaum adat bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Patri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang dan disaksikan oleh sisa keluarga kerajaan Pagaruyung. Sebagai kompensasi, Belanda mendapatlah akses dan penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Singkat cerita, ternyata keikutsertaan Belanda dalam Perang Patri menimbulkan penyesalan yang mengakibatkan rakyat Minangkabau menjadi sengsara. Akhirnya pada tahun 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Patri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan bersatu melawan Belanda. Setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan yang sangat sengit,
Barulah pada tanggal 16 Agustus tahun 1837 Benteng Ponjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Ponjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Naali Sultan Saniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Ponjol lalu diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Manahasa dekat Manado. Di Manahasa ia meninggal dunia pada 18 November tahun 1864 saat usianya 92 tahun. Lalu Tuanku Imam Ponjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Meski telah tiada, sepak terjang Tuanku Imam Ponjol dalam membela syariat Islam dan melawan Belanda tidak lekang oleh waktu. Mengenang jasanya tidak cukup dengan ucapan terima kasih, melainkan juga dengan meladani sikap dan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Tuanku Imam Ponjol. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.